Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nita Gunawan, seorang model tanah air yang enggan hamil meskipun sudah menikah 5 tahun lamanya. Wanita yang genap berusia 30 tahun tersebut ingin menyewa seorang gadis untuk melahirkan anak dari Farel, suaminya sendiri. Hanya sampai gadis itu melahirkan anak, maka sang gadis harus diceraikan. Pilihan Nita jatuh pada seorang gadis dari kampung yang terkenal dengan sewa rahim tersebut. Tidak sulit bagi Nita mencari informasi seperti itu karena sudah menyebar luas meskipun di kalangan yang cukup terbatas. Lahirkan anak untuk suami saya, kamu tidak perlu khawatir. Bayaran yang saya berikan, saya rasa cukup untuk kamu bertahan hidup beberapa tahun ke depan. Jika sampai anak itu lahir, saya siapkan rumah layak untuk kamu, ucap Nita. Nita kemudian memperhatikan Aira secara intens. Ia yakin pilihannya sudah tepat. Hanya ini jalan satu-satunya agar dia bisa menapak karir dengan tanpa gangguan, bisa eksis di dunia model tanpa takut tubuhnya akan rusak, gendut, atau berteman dengan lemak di mana-mana. No, Nita ini sangat cinta pada tubuhnya yang langsing dan idaman semua kaum Adam. Kalau dia hamil, bisa-bisa tubuhnya rusak. Belum lagi ada bayi yang pasti akan merepotkan. Memikirkan saja, kepala langsung pusing. Nita lantas menunjukkan berkas yang harus ditandatangani oleh Aira sebagai perjanjian. Tanda tangan di sini, tanda tangan di setiap lembarnya. Nita menunjukkan di mana gadis itu harus membubuhi tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. Dengan tangan yang sudah terasa dingin dan gemetar, gadis itu membuka tutup ballpoint. Antara ragu tapi tidak punya pilihan. Aira, gadis belia yang baru lulus SMA tersebut, akhirnya menuliskan tanda tangan di atas namanya. Dengan ini, dia telah menyatakan perjanjian sewa rahim selama 1 tahun atau selama dia melahirkan anak untuk suami Nita, wanita yang sekarang ada di depannya. Dengan ini pula ia bersedia menjadi istri kedua sementara. Karena begitu ia hamil dan melahirkan, ia harus bercerai. Aira yang berusia 18 tahun itu harus mau jadi janda setelah melahirkan anak untuk pasangan yang sudah membayar sejumlah uang padanya. Tidak hanya itu, jika anaknya sudah lahir, ia bahkan akan mendapat sebuah rumah yang layak sebagai bayaran yang sudah ia kerjakan. Bukan tanpa alasan, Aira mau menjadi ibu pengganti untuk Nita dengan melahirkan anak untuk mereka. Ini semata-mata karena ia terdesak. Ayah Aira sudah beberapa bulan di penjara karena terlilit hutang rentenir yang sangat besar. Ibunya hanya buruh cuci di kampung, sedangkan sejak lulus sekolah beberapa bulan lalu, Aira masih mencari pekerjaan. Hari itu, rumahnya kedatangan seorang tamu, wanita cantik dengan balutan pakaian mahal dan branded. Wanita itu turun dari mobil mewah sambil menenteng tas kroko mahal. Wajahnya terasa enggan untuk menginjakan kaki di rumah kumuh dan beralas tanah tersebut. Demi misinya, seorang model harus belusukan di perkampungan yang terkenal dengan istri kontrak tersebut. Nita namanya, model 30 tahun itu memasuki salah satu rumah warga yang memiliki anak gadis. Gadis yang ia maksud yang kini duduk setelah membawakan segelas air putih untuknya. Hingga sampailah keduanya menyepakati sebuah perjanjian hitam di atas putih dengan saksi Ibu Aira sendiri. Mendapat janji uang yang banyak, dijanjikan suaminya bisa keluar dari penjara. Jelas Ibu Yunita merasa sedikit lega, meskipun harus rela anaknya jadi istri kedua dari pasangan kaya raya yang tinggal di kota besar. Yang paling penting, keluarga mereka akan keluar dari garis kemiskinan ini. Ini uang 300 juta hanya sebagai DP. Sekarang kamu kemasi barang-barangmu, kamu ikut sama saya. Malam nanti kita langsung ke Jakarta.
Nita mengeluarkan segebok uang yang ia masukkan dalam amplop coklat. Mata Yunita tampak berbinar, merasa sebentar lagi ia akan mendapat banyak uang. Kalau dilihat betapa tebalnya uang itu, pasti lebih dari 10 juta. Seperti nuraninya mulai mati saat kemiskinan menjadi temannya selama ini. Wanita tersebut sepertinya tidak keberatan menukar sang putri dengan segebok rupiah. "Airah, cepat kemasi barangmu," bisik Yunita yang matanya sudah hijau karena melihat uang. Wanita itu tidak masalah menjual putrinya untuk kawin kontrak. Kemiskinan sudah membuat hati wanita itu tertutup sampai tidak peduli dengan ekspresi kesedihan di wajah putrinya. Sepertinya uang bisa merubah segalanya, mematikan nurani, menutup hati. "Mengapa ibu sepertinya tidak sedih sama sekali?" batin Airah. Ia bertanya dalam hati, apakah dia anak ibunya? Lalu kenapa ibunya sama sekali tidak khawatir? Ia sudah dijual, dia akan menikah hanya karena uang. Apakah ibunya baik-baik saja, sedangkan dia saat ini sangat dilema dan ketakutan atas apa yang akan terjadi esok hari. "Ayo kemasi barangmu," titah Yunita pada sang putri tanpa rasa iba. Mungkin karena hal itu sudah biasa di kampung mereka, malah banyak yang pulang-pulang jadi sukses setelah melakukan perkawinan kontrak dengan orang kaya. Kebanyakan mereka dapat pundi-pundi yang melimpah. Tidak jauh dari rumah mereka, bahkan beberapa tahun lalu, tetangga mereka bisa membeli banyak sawah dan rumah bagus setelah kawin kontrak dengan pria asing. Siapa tahu nasib keluarga itu akan mujur lewat Airah. Ya, harapan besar kini ada di pundak sang putri satu-satunya itu. "Sebenarnya tidak usah membawa banyak barang, kamu bawa barang yang penting saja." Aira mengangguk. Ia kemudian masuk ke dalam kamar. Kamar yang bahkan hanya ditutup dengan kain lusuh. Kamar yang tidak ada pintunya. Kemudian Yunita menyusul ke kamar itu. "Saya permisi, Non," pamitnya pada Nita. Kemudian menemui Aira. Dilihatnya Aira malah duduk di tepi ranjang besi yang reot dengan sprei sobek di sana-sini. "Loh, cepat masukin barang-barangmu, Lan. Nona dari kota itu sudah menunggu." Yunita langsung mengambil tas ransel yang biasanya dipakai Aira sekolah. Dengan cepat-cepat ia memasukkan beberapa lembar baju milik putrinya. "Bu," panggil Aira. Dalam suaranya tergambar rasa takut campur gelisah. "Sudah, kamu jangan begitu. Itu si Wati setelah nikah kontrak dapat sawah, bisa umrohkan bapak ibunya. Kamu jangan begini, kamu gak mau nolong bapakmu. Rumah ini juga kalau hujan pasti bocor. Bantu keluarga keluar dari masalah ini, Lan. Daripada jadi TKW, ibu gak mau kamu pulang-pulang mati kayak anaknya Bu Idris," tutur Yunita panjang lebar sembari menarik resleting tas milik Aira. Aira yang masih belum mau menikah, apalagi tujuan menikah hanya jadi pencetak anak lalu diceraikan. Tanpa ia sadari, bulir bening menetes dan menyeberangi pipinya yang bersih. Meskipun orang tak punya dan hidup dalam keterbatasan. Hanya karena rajin mandi, cuci muka dengan sabun beli di warung, kulit Aira putih bersih. Boleh dibilang dia ini salah satu kembang desa. Makanya setelah melihat foto Aira, Nita langsung datang jauh-jauh dari kota. Kalau tidak bagus rupanya, pasti suaminya tidak mau. Dan ditambah lagi, mertuanya selalu minta dia hamil. Akhir-akhir ia pun memilih jalan pintas, membayar seseorang untuk melahirkan anak untuknya. "Apa kalian masih lama? Saya tidak bisa lama-lama di sini." Nita melirik ke kamar dengan tirai yang buluk tersebut. Ia yang haus lebih memilih menahan minum karena takut tidak higienis.
Tap, tap, tap. Dua wanita keluar dari kamar. Satu membawa tas, satu lagi menggandeng tangannya. "Sudah siap?" Yunita yang menjawab. "Sudah, Non." "Ya sudah, ayo Aira masuk mobil." Aira menatap wajah ibunya. Mungkin hari ini adalah hari yang berat. Ia harus meninggalkan kampung halaman menuju kota besar untuk menjadi istri kontrak. Yunita hanya diam. Ia menepis nuraninya, apalagi saat melirik amplop yang masih di atas meja. Itu pasti banyak sekali. Dan benar saja, setelah Aira dan orang kaya itu masuk mobil, kemudian meninggalkan rumahnya, Yunita langsung membuka isi amplop. Matanya terbelalak melihat uang sebanyak itu. Seketika ia berlari keluar, melihat mobil yang sudah jauh, kemudian menatap sekeliling. Setelah itu langsung masuk rumah dan mengunci semua pintu. Yunita yang lelah dengan kemiskinan memeluk uang itu seperti anaknya sendiri. Terlihat sekali ia tidak memikirkan nasib putrinya.